This is Transmart, but now it's bankrupt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatina Putra Zahra dari kelas 03 SMJK 011 dengan NIM 241010502158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan sistem informasi manajemen di Transmart. Seperti yang kita tahu, Transmart itu kan salah satu jaringan retail besar di Indonesia yang dikelola oleh PT Trans Retail Indonesia dan di bawah naungan City Corp. Waktu pertama kali muncul, Transmart ini sempat jadi gebrakan baru di dunia retail karena konsepnya yang berbeda. Mereka menggabungkan tempat untuk belanja, makan, dan hiburan dalam satu lokasi. Awalnya keren banget dan cukup menarik perhatian masyarakat, tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, performa Transmart justru menurun. Banyak gerai yang tutup dan pengunjung makin sedikit. Salah satu penyebab penting di balik penurunan itu adalah kegagalan dalam penerapan sistem informasi manajemen atau SIM. Kalau kita bahas sedikit, sistem informasi manajemen itu seharusnya berperan penting banget di perusahaan besar, terutama di bidang retail. SIM ini fungsinya buat mengatur data dan informasi, kayak stok barang, jualan, laporan keuangan, sampai analisis perilaku pelanggan. Dengan sistem yang baik, semua data itu bisa diolah secara cepat dan akurat untuk bantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Tapi di Transmart, sistem ini nggak berjalan dengan maksimal. Akibatnya, data sering telat masuk, laporan gak akurat, dan keputusan yang diambil juga jadi kurang tepat. Hal kayak gini lama-lama bisa bikin perusahaan kehilangan daya saing. Masalah besar yang terjadi di Transmart adalah sistem informasinya kurang fleksibel menghadapi perubahan pasar dan perilaku konsumen. Di awal, Transmart ini berfokus pada model toko besar atau hypermart, di mana orang datang langsung untuk berbelanja. Tapi setelah pandemi dan belanja online makin naik, konsumen mulai beralih ke cara yang lebih cepat dan praktis, yaitu lewat platform digital. Sayangnya Transmart nggak cepat menyesuaikan diri. Sistem informasinya belum bisa mendukung penjualan online dan offline secara bersamaan, atau yang biasa disebut sistem omnichannel. Akibatnya data penjualan dan stok barang nggak tersambung real time, jadi manajemen susah buat membaca tren pasar dan bikin keputusan cepat. Selain itu, di lapangan juga masih banyak proses yang dilakukan secara manual. Beberapa cabang Transmart masih mencatat barang masuk atau arsip dokumen dengan cara tradisional, kayak tulis tangan atau file kertas. Proses manual ini bikin data sering telat dikirim ke pusat dan rawan salah input. Misalnya, data stok yang belum diupdate bisa bikin toko kelihatan masih punya barang padahal udah habis. Ini tentu bisa ganggu operasional dan bikin pelanggan kecewa. Di dunia retail, hal sekecil itu bisa berdampak besar banget soalnya. Masalah lain datang dari sisi sumber daya manusia dan pelatihan karyawan. Banyak karyawan di lapangan yang belum terbiasa dengan sistem digital. Kadang mereka lebih nyaman pakai cara lama karena belum paham fungsi sistem barunya. Pelatihan yang diberikan juga belum cukup menyeluruh. Jadi, walaupun sistem informasinya udah dipasang, kalau orang-orang yang nggak paham cara makainya, ya hasilnya tetap nggak efektif. Dan di sisi lain, kalau manajemen juga kurang ngasih dukungan penuh buat transformasi digital, sistemnya bisa berhenti di tengah jalan tanpa hasil nyata. Selain itu, kualitas data dan integrasi antar bagian juga jadi masalah besar. Di perusahaan sebesar Transmart, seharusnya data dari semua bagian kayak gudang, jualan, pembelian, dan keuangan itu saling terhubung. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kadang stok di sistem masih terlihat ada, padahal di toko udah habis. Atau sebaliknya, ada barang numpuk di gudang tapi nggak tercatat dengan benar. Data yang nggak sinkron kayak gini bikin manajemen susah bikin keputusan cepat. Promosi bisa salah sasaran, laporan keuangan jadi nggak akurat, dan kinerja toko pun terganggu. Ditambah lagi, Transmart waktu itu juga lagi dalam proses restrukturisasi bisnis besar-besaran, termasuk penutupan beberapa gerai. Jadi secara internal suasana kerja udah cukup berat dan bikin perubahan sistem jadi makin susah dijalankan. Selain dari faktor teknis, budaya organisasi di Transmart juga ikut berpengaruh. Banyak karyawan yang masih
konsistensi sama perubahan. Waktu perusahaan mulai nerapin sistem baru, sebagian merasa ribet atau nggak nyaman karena udah terbiasa pakai sistem lama. Kalau manajemen nggak bisa ngelola perubahan ini dengan baik, sistem baru malah jadi beban tambahan. Lalu, dari sisi manajemen proyek, implementasi sistem informasinya juga belum maksimal. Proyek pengembangan SIM itu butuh perencanaan matang, biaya besar, dan waktu yang cukup. Tapi di Transmart, kelihatannya proyeknya dijalankan kurang konsisten. Kadang dimulai tapi nggak dilanjut atau nggak dievaluasi dengan baik. Hal ini bikin sistem yang ada nggak berkembang sesuai kebutuhan perusahaan. Padahal kalau proyek yang dikelola dengan benar, SIM bisa jadi alat yang sangat efektif buat meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, Transmart juga punya kendala di infrastruktur, teknologi, dan komunikasi internal. Di beberapa cabang, koneksi internet yang tidak stabil bikin sistem sering lambat atau bahkan error. Kalau jaringan putus, data transaksi nggak bisa kekirim ke pusat secara real time, padahal itu penting banget buat update stok dan laporan harian. Di sisi lain juga, komunikasi antar departemen juga belum berjalan lancar. Kadang bagian pemasaran nggak dapat data penjualan terbaru atau tim logistik nggak tahu produk mana yang lagi banyak dicari. Akibatnya, koordinasi jadi kurang efektif dan keputusan bisnis sering terlambat. Yang nggak kalah penting, Transmart juga belum punya sistem umpan balik yang jelas dari pengguna sistemnya sendiri. Banyak karyawan yang kesulitan pakai sistem atau nemuin bug tapi nggak tahu harus lapor kemana. Kayak nggak ada saluran resmi buat ngasih masukan atau keluhan. Akhirnya, masalah kecil yang harusnya bisa cepat diselesaikan malah dibiarkan begitu saja. Kalau hal ini terus terjadi, sistemnya nggak akan pernah benar-benar berkembang karena nggak ada perbaikan dari pengalaman pengguna di lapangan. Masalah-masalah itu ternyata juga berdampak langsung ke kepuasan pelanggan. Karyawan yang frustasi karena sistemnya lambat atau sering error biasanya jadi kurang semangat bekerja. Jadi pelayanan ke pelanggan itu jadi ikut menurun gitu, bisa jadi lebih lama atau kurang akurat. Kalau pelanggan udah kecewa, mereka bisa beralih ke tempat lain yang pelayanannya lebih cepat dan modern. Dari sini, kita bisa lihat kalau efek dari sistem informasi yang gagal itu bukan cuma di internal perusahaan, tapi juga sampai ke konsumen. Jadi, kalau disimpulkan, kegagalan sistem informasi di Transmart disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Mulai dari kurangnya perencanaan dan dukungan manajemen, latihan yang minim, sistem yang nggak terintegrasi, sampai infrastruktur yang belum memadai. Tapi bukan berarti Transmart nggak bisa bangkit, masih ada peluang besar buat memperbaiki semua itu. Caranya dengan memperkuat sistem yang ada, memperbaiki komunikasi antar bagian, menyiapkan pelatihan rutin untuk karyawan, dan tentu aja memperbaiki jaringan serta perangkat di semua cabang. Kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan serius, Transmart bisa punya sistem informasi yang jauh lebih efisien dan terarah. Sistem yang kuat bukan cuma bantu perusahaan ambil keputusan dengan cepat, tapi juga bisa bikin pelayanan ke pelanggan jadi lebih baik. Intinya, sistem informasi itu bukan cuma soal teknologi, tapi tentang gimana perusahaan bisa memanfaatkan data dengan tepat untuk bersaing di dunia retail yang makin modern ini.